masih berbicara mengenai rukun wudu. Sekarang kita masuk pada rukun wudu yang ketiga. Di sini pengarang kitab menjelaskan dengan redaksinya wasalisu ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Rukun wudu yang ketiga yaitu membasuh dua tangan bersama dengan sikutnya. Mirfaqain ini nih Bapak Ibu ya. Ini mirfaqain. Jadi kalau kita berwudu yaitu ilal mirfaqain. Ini ila di sini artinya ya bukan sampai tapi lebihin. Jangan sampai sikut banget tapi lebihkan. Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Itu kalau kita belajar usul fikih begitu ada kaidah mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jadi melebihkan itu wajib. Jangan sampai kita ngepas. Jadi kalau kita membasuh tangan jangan ngepas sampai sikutnya tapi lebihkan. Ya, khawatir kalau sampai sikut ntar ada bagian-bagian sikut yang gak sempurna, ya itu tersiram atau terbasuh dengan air. Nah makanya ya itu saya selalu mengingatkan ketika kita berwudu itu membasuh tangan sampai sikut bukan berarti ya batasannya ya ngepas banget tapi lebihkan. Ya, jadi kalau kita udah lebihkan aman insya Allah. Ya, karena ada satu kaidah dalam usul fikih itu mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Fa illam yakun lahu mirfaqani, kalau seandainya ada orang kagak punya dua sikut. Ada orang punya tangan tapi enggak punya sikut, bagaimana kalau wudu? Tu biro qadruhuma, di ya kira-kirakan ukurannya. Kira-kira dari tangan ke sikut berapa senti? Umumnya manusia itu umumnya antara jarak tangan ke sini ke sikut berapa senti. Itu aja dah dihitung. Jadi nanti yang dibasuh ya sekitar itu. Tapi rata-rata semuanya orang punya apa? Punya sikut. Iya, ini namanya hukum. Seandainya ada terjadi orang kagak punya sikut, ya lurus aja begitu. Nggak ada tandanya, lurus aja. Bagaimana caranya? Diperkirakan ukuran rata-rata. Ya, rata-rata ukuran orang punya tangan jarak ke sikut berapa senti. Nah itu yang dijadikan patokannya. Umumnya seperti itu. Kalau seandainya di kampung kita, di masyarakat kita ada yang punya tangan tapi nggak ada sikutnya. Nah jadi menurut hukum ya dilihat rata-rata ukurannya berapa senti. Itulah yang dijadikan patokan hukum. Wa yajibu ghuslu ma'alal yadaini, dan wajib membasuh sesuatu yang ada di atas dua tangannya. Semua yang ada di bagian tangan sampai sikut wajib dibasuh dengan air. Contohnya min sya'rin, kalau ada bulu-bulunya. Di kawasan tangan ada bulu-bulunya, mesti disiram dengan air, dibasuh. Wasil'atin, atau ada sil'ah. Sil'ah itu bolong-bolong. Ya, misalnya ada belahan-belahan. Di tangannya ada belahan-belahannya. Itu belahan-belahan tersebut mesti harus dikenain air. Ada retak-retak. Itu sil'ah juga artinya. Di tangannya ada retak-retaknya gitu. Nah itu harus dikenain air juga. Wa usbu'in zaidatin, atau ada ya jari tambahan. Orang-orang jarinya cuma 5. Tapi dia ada tambahannya sampai 6. Itu kalau ada orang jarinya 6 bagaimana? Yang ke-6-nya mesti disiram juga dengan air. Dibasuh juga dengan air. Ya, kan kadang-kadang ada tuh ya, jarinya ternyata ada 6. Mungkin kelingkingnya tambah lagi 1. Jadi 6 dia. Nah itu yang 5 udah dibasuh. Yang 1 gak dibasuh. Ya kagak sah. Karena dia masuk tangan juga. Jadi mesti dibasuh dengan air. Seandainya jari-jari tangannya lebih dari 5. Kadang-kadang ada Bapak Ibu Saudara. Ya, jari-jarinya lebih dari 5. Ya mungkin 6. Ya, itu gak ada masalah. Ya, terus untuk berwudu gimana? Dia punya kewajiban untuk membasuh jari-jari yang lebihnya tadi. Wa azopiro itu artinya kukunya. Jadi kalau kita miara kuku panjang mau pendek itu masih bagian tangan.
mesti disiram dengan air, mesti dibasuh dengan air. Nah kemudian kalau seandainya nih ya kita miara kuku kemudian ada kotorannya, itu kotorannya mesti dibuangin dulu, dibersihkan terlebih dahulu. Sebab kalau gara-gara ada kotoran yang ada di kuku karena kukunya agak panjang, kemudian nanti air wudhu nggak masuk, terhalang oleh kotoran yang ada di kuku, maka wudhunya nggak sah. Makanya nggak ada sunnah miara kuku. Ya, jadi yang bagus kuku diapain? Digunting kuku, dipotong. Ya, nggak ada sunnahnya. Ibu misalnya demen gitu miara kuku, sebenarnya nggak ada dapat sunnah. Tapi kalau ustaz sayang nih kuku saya kalau digunting, nggak apa-apa pelihara, tapi tolong jangan ada kotorannya. Sebab kalau ada kotorannya nanti kalau ibu atau bapak berwudu itu terhalang dengan air, ya sehingga air nggak bisa masuk ke situ gara-gara ada tai kukunya atau kotoran kukunya, nggak sah wudunya. Nah begitu. Makanya sunnahnya Nabi ini sunnahnya ngajarin potong, ya gunting kukunya, jangan dipelihara. Kalau menurut sunnah Nabi, kapan motong kukunya? Setiap Kamis sore ba'da asar. Itu sunnahnya. Ya, jadi kalau ditanya motong kuku, gunting kuku yang bagus kapan waktunya? Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, di dalam kitab Risalatul Muawanah itu dijelaskan, dan masih banyak lagi kitab-kitab yang lain. Menurut sunnah Nabi, menggunting kuku itu habis sholat asar hari Kamis. Tuh, jadi kalau hari Kamis tuh Bu, Bapak, Saudara, habis sholat asar kita gunting datu kuku kita. Tuh begitu. Ya. Kalau kelupaan sampai Jumat masih. Ya, Ustadz, saya lupa gunting kukunya hari Kamis ba'da asar. Jumat pagi masih boleh. Ya, masih dianjurkan, disunahkan. Ya, kalau kita kadang-kadang hari apa aja ingatnya. Ya, kita lagi lihat kuku, wah panjang, gunting. Ya, hari apa aja, hari Minggu panjang digunting juga. Ya, gitu. Seingat kita. Tapi kalau kita ingin mendapatkan sunnah Nabi, gunting kukunya hari Kamis ba'da asar. Tuh kalau nyari sunnah Rasul. Ya, itu seperti itu. Kemudian nanti ada tata caranya juga tuh. Dulu saya udah pernah sampaikan ya, cara gunting kuku udah saya sampaikan. Mudah-mudahan ingat masih. Ya, jangan seenaknya aja mau jempolnya dulu, mau telunjuknya dulu. Nah itu. Jadi di dalam kitab Risalatul Muawanah dulu saya udah pernah sampaikan. Mudah-mudahan masih ingat ya. Ya, cara menggunting kuku yang bagus sunnah Nabi bagaimana. Ya, jadi kesimpulannya kalau kita lagi berwudu itu kukunya juga mesti disiram dengan air. Ya, sehingga kalau ada kotoran-kotoran ada di dalam kuku mesti dibersihkan semuanya. Kalau ada ya gara-gara kotoran kuku kemudian air terhalang masuk ke bagian tangan, maka nanti wudunya tidak sah. Termasuk ibu kalau pakai apa tuh? Pewarna. Apa namanya? Ya itu dan namanya. Ya. Jadi ada warna merah, ada warna coklat dan macam-macam. Itu tuh Bu, kalau mau wudu nggak sah itu. Harus dikerik. Ya harus dikerik. Sebab itu bisa menghalangi ya air masuknya ke kuku. Ya ke kuku yang ada. Ya kita pakai warna-warna. Ya itu jangan. Kecuali kalau ibu habis wudu, kemudian ibu baru pakai. Nggak apa-apa. Ntar mau wudu lagi, bersihin lagi. Habis wudu pakai lagi. Kemudian nanti mau wudu, ya bersihkan lagi. Ya kemudian selesai baru pakai lagi. Kagak ngapa-ngapain dah kerjaan itu aja. Iya. Nah makanya lebih bagus nggak usah diwarnain nih. Ya sebab ini menghalangi sampainya air wudu. Kecuali kalau lagi libur. Kalau ibu lagi libur, misalnya haid, bisa 7 hari, bisa 5 hari, bahkan bisa 10 hari. Bahkan yang paling banyak bisa 15 hari orang darah haid itu. Nah itu nggak apa-apa dah pakai warna, misalnya ibu demen, suka, nggak apa-apa. Tapi kalau lagi ya sholat, sayang.
Nanti habis dipakai zuhur, asar dikerik lagi. Ya, sholat asar harus dikerik. Selesai ya dikerik, diwudu, sholat asar dipakai lagi boleh. Entar maghrib kerik lagi. Jadi kerjaannya itu aja udah. Ya, lebih bagus nggak usah. Nah ini yang dimaksud harus disiram dengan air semuanya, bagian-bagian tangan. Ya, nggak boleh ada yang tertinggal. Termasuk kalau ada cat, ada ya lem atau ada apa aja yang bisa mengganggu sampai air kalis nggak masuk ke bagian ya kulit yang ada di tangan. Itu mesti dibersihin semuanya, mesti dibersihkan dulu. Ya, itu hukumnya wajib. Warabi'u, kemudian yang keempat, mashuba dirraksi, menyapu sebagian kepala. Menyapu sebagian kepala atau rambut yang ada di kepala. Cuma sebagian aja. Ya, ini yang wajib. Ya, menurut mazhab Imam Syafi'i, kita kalau berwudu itu hanya menyapu aja. Kalau yang namanya menyapu nggak seperti dibasahin. Ini air sedikit kita tempelin aja di rambut kita yang ada di kepala, udah sah. Itu namanya mashu ba'dir ra'si. Tapi yang bagus, ini yang bagus nih cara wudunya. Ini, nah begitu, ambil lagi, dikeluarin lagi. Nah begitu, ya. Jadi dijalanin semua dari depan ke belakang, dibalikin lagi, terus begitu lagi. Tapi kalau mau sah sih begini juga boleh. Udah. Ini ada air nih. Kita udah basahin nih air di tangan. Kita taruh di sini. Sah udah. Itu namanya mashu ba'dir ra'si. Menyapu sebagian rambut yang ada di kepala. Atau yang kagak punya rambutnya, ya udah di kepalanya aja ditempelin air. Iya, nggak apa-apa udah. Tapi kalau rambut yang udah melewati batas kepala, nggak boleh. Makanya ibu nih, yang rambutnya panjang terurai, itu tolong diuraikan dulu. Sehingga nanti ketika kita mau menyapu rambut yang ada di kepala, benar-benar yang di bagian kepala. Kalau ibu lilit-lilit ikat di sini, ternyata yang kita sampaikan air itu bagian yang terurai yang di bawah. Kalau kita uraikan di bagian yang di sini. Nah sekarang yang di sini yang terkena airnya enggak sah. Gitu. Jadi ibu misalnya nih punya rambut agak panjang mau wudu, keluarin. Ya. Tapi kalau yakin bahwa rambutnya yang ini yang kena, ya nggak pakai dikeluarin juga nggak apa-apa. Tapi kalau yang dikenakan air itu ternyata rambut kalau diuraikan itu akan keluar dari batas kepala, itu nggak sah. Nggak boleh. Ya, jadi harus rambut yang ada di bagian kepala. Ya. Sekali lagi ya, saya sampaikan supaya jangan salah. Jadi ketika kita mau menyapu rambut, itu rambut yang ada di mana? Yang ada di kepala. Orang laki misalnya punya kuncir. Wow, panjang segini. Sekarang kunciran yang paling bawah dipakai air doang. Ya. Boleh nggak? Kagak boleh. Karena ini rambut udah di luar kepala. Mesti ada yang di bagian kepala. Jadi yang penting ada di bagian kepala. Makanya kalau yang kagak ada rambutnya, ya bagian kepalanya. Ya, sebab yang harus disapu itu di bagian kepala. Cuma karena ada rambutnya yang disiram dengan air tadi boleh. Disapu dengan air udah boleh. Ya, selama itu masih di bagian kepala. Dan itu hanya menyapu. Beda dengan membasuh. Kalau menyapu airnya nggak perlu dibasahin, nggak dialirkan. Ya, cuma sedikit aja kita giniin, udah. Tapi kalau membasuh mesti ngalir airnya. Ya, makanya kalau rambut nggak mesti air dialirkan semuanya, basah semua, enggak. Cuma gini doang. Boleh udah, cukup. Karena mashu menyapu. Ya, jadi Bapak Ibu bisa bedain apa sih artinya mashun dengan ghuslun. Kalau ghuslun membasuh, berarti itu air mesti ngalir. Kalau mashun artinya menyapu, itu berarti airnya enggak mesti mengalir. Yang penting ada air. Ya. Tapi kalau kita membasuh tangan pakai tisu,
Kemudian kita lapin begini. Ini namanya bukan membasuh, menyapu, enggak sah. Tapi kalau kepala pakai tisu, basahin tisunya kita tempelin di sini. Sah enggak? Sah. Ya, karena ini ada airnya. Kita gini, enggak perlu ngalir, enggak apa-apa. Cukup. Tapi kalau membasuh, tangannya kan membasuh. Ya pakai tisu, ini. Enggak boleh. Dielap-elap aja namanya. Itu namanya menyapu. Ya, itu enggak sah. Mesti dialirkan air. Ada air mengalir. Nah, itu namanya ghusl. Jadi paham ya Ibu, Bapak ya. Ada ghuslun, ada mashun. Ya, hanya satu-satunya ketika kita wudhu, mashun itu rambut yang ada di kepala. Atau menyapu bagian kepalanya. Itu aja. Yang lainnya dibasuh semuanya. Ya, tangan dibasuh, muka dibasuh, kaki dibasuh. Sehingga harus mengalir airnya. Nah, ini yang dimaksud mashuba dirrasi min zakarin au unsa, baik itu dari orang laki-laki ataupun orang perempuan, au khunsa, atau yang punya sifat khunsa. Khunsa itu orang yang punya dua alat kelamin. Laki-laki dipunya, alat kelamin perempuan dipunya, dua-duanya dipunya. Itu khunsa namanya. Dan dua-duanya aktif. Ya. Makanya susah nih menghukumkannya. Dia laki apa perempuan? Laki bukan, perempuan bukan. Karena dua-duanya punya. Ya khunsa namanya. Itu. Bukan yang model-model ya yang kita lihat saat ini. Kalau itu mah biasanya orang laki pura-pura jadi perempuan. Itu mah hukumnya orang laki dia. Kelaminnya laki. Ya. Cuma pakaiannya aja perempuan. Ya, pakaian-pakaian perempuan. Coba dah kalau bicara, ada apa mas? Gitu. Iya. Suaranya kan kalau perempuan nggak begitu, cakep ya. Beda sama suara laki. Ini orangnya perempuan kelihatannya. Pas mau nih, mas di mana mas? Gitu ngomongnya. Iya. Kalau di Uber juga larinya kenceng banget. Iya. Tuh kalau di Taman Lawang tuh ya dulu. Banyak itu ya. Itu melaki. Cuma bentuknya kayak perempuan. Lah kalau payudara bagaimana? Payudara bisa pakai disuntik. Ya, itu bisa aja. Ada payudaranya Ustaz. Payudara mah bisa. Ya, orang laki payudaranya bisa besar. Ada obatnya. Mau? Iya. Nah seperti itu. Nah itu namanya orang laki. Cuma bentuknya kayak perempuan. Kagak boleh. Ya, haram hukumnya. Al-mutasabbihin wal mutasabbihat itu dilaknat sama Allah. Orang laki pengen jadi orang perempuan, kagak boleh. Orang perempuan pengen jadi orang laki, enggak boleh. Udah jadi perempuan ya perempuan, udah jadi laki udah jadi laki. Sekarang kita nih jadi laki pengen jadi perempuan. Dari bahasanya aja enggak boleh. Kita ngomong kayak perempuan gitu. Enggak boleh. Dari jalan-jalannya kita pengen lenggoknya seperti perempuan, kagak boleh. Nggak boleh. Ya, atau orang perempuan pengen jadi laki-laki, nggak boleh juga. Nah kalau ini khunsa, Bapak, Ibu, Saudara, itu emang dia punya alat dua. Jadi laki dipunya, perempuan dipunya. Ya, itu seperti itu. Ya, jadi ini adalah kekuasaan Allah. Cuma jarang terjadi. Biasanya itu di waktu kecil udah dioperasi biasanya. Kalau dia punya alat kelamin dua. Nanti dia tentukan, ini kira-kira yang lebih dominan kemana? Ke perempuan. Berarti alat laki-lakinya ya dioperasi. Seperti itu. Atau dia lebih dominan ke laki, yang perempuannya. Ya itu begitu. Seandainya ada. Tapi secara hukum, dalam fikih itu udah ada Bapak Ibu Saudara. Khunsa namanya. Ya khunsa itu artinya ya dia punya ya alat kelamin dua. Laki dan perempuan. Susah menghukumkannya. Ya dua-duanya alatnya itu aktif. Yang lakinya aktif, yang perempuannya aktif. Nah seperti itu. Ya seandainya ada, itu dalam hukum fikih udah ada hukumnya. Khunsa namanya. Ya. Jadi ada zakar laki-laki, unsa perempuan. Nah ada lagi khunsa. Ya khunsa. Nah jadi bukan yang dimaksud yang tadi saya sampaikan tuh. Ya kalau itu mah orang laki pengen jadi orang perempuan. Nah seperti itu.
Makanya kita nih orang laki nggak boleh ya make pakaian orang-orang perempuan, nggak boleh. Walaupun pengen hiburan. 17 Agustus orang laki main bola pakai apa? Daster, nggak boleh. Daster khusus pakaian orang perempuan. Bapak-bapak pakai daster, ya pakai daster istrinya supaya lucu, nggak boleh. Ya, itu dalam hadisnya nggak boleh. Jadi kalau ada orang laki-laki pakai pakaian yang memang ini pakaian ciri banget, ya ciri banget buat perempuan, kita pakai orang laki nggak boleh. Ya kalau yang namanya kemeja bisa dipakai laki, bisa dipakai perempuan. Tapi kalau daster, ada nggak orang laki pakai daster? Ada? Nggak ada. Rata-rata daster dipakai sama ibu-ibu. Sekarang dipakai sama bapak-bapak, kagak boleh. Ustaz, ini kan biar supaya lucu. Nggak boleh, cari yang lain yang lucu. Ya. Nah, kalau itu nggak boleh. Au mashuba di sya'rin, atau menyapu sebagian rambut fi hadir raksi yang ada di batasan kepala. Itu tadi saya sudah jelaskan. Ya, boleh kepalanya yang disapu, boleh rambutnya, tapi yang ada di bagian kepala. Jangan yang lewat dari bagian kepala. Wala tata'ayyanul yadu lil mashi, dan tidak tertentu ya tangan untuk menyapu. Bal yajuzu, akan tetapi boleh bi khirqatin, dengan tisu, dengan sapu tangan. Boleh kita menyapu rambut pakai sapu tangan, kita basahin, kemudian kita oleskan ke rambut atau kepala kita. Boleh pakai tisu, boleh. Itu namanya enggak mesti pakai tangan. Bihirqatin, dengan pakai tisu, wa ghairiha, ataupun lainnya tisu. Walau ghassala ra'sahu, kalau seandainya ada orang membasuh kepalanya, badala masiha, sebagai ganti daripada menyapunya, jaza, maka boleh. Kita dianjurkannya menyapu bagian kepala. Sekarang kita bukan menyapu, artinya kita membasuh. Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau yang membasuh diganti dengan menyapu, boleh nggak? Kagak boleh. Kalau yang menyapu diganti dengan membasuh, boleh. Kalau yang membasuh diganti dengan menyapu, nggak boleh. Yang tadi yang saya bilang, tangan mestinya dibasuh. Sekarang dilapin doang, pakai handuk. Ya, nggak boleh. Saya wudunya ya pakai air dalam handuk, kemudian saya lap. Ya, saya ya oleskan di bagian tangan saya, itu nggak boleh. Tapi ya kalau kita menyapu kepala sekarang kita ganti dengan membasuh, itu boleh. Walau wado'a yadahu al-mablulata, kalau seandainya ada orang meletakkan tangannya udah dibasahin. Ini tangan kita nih Bapak Ibu udah kita basahin sama air. Terusnya ya kita letakkan ya di mana? Ya di bagian kepala. Walam yuharrikha, kita nggak gerak-gerakan, boleh, nggak apa-apa. Ini air kita basahin di tangan kita, kemudian kita taruh di kepala. Ya, kita nggak gerak-gerakan, yang penting udah basah nih, udah boleh, sah. Karena memang menyapu bagian kepala tuh begitu paling gampang. Yang penting ada aja, ya udah disapu bagian kepala atau rambut yang ada di kepala, itu udah sah hukumnya. Itu mazhab Imam Syafi'i. Ada mazhab lain selain Imam Syafi'i, wajib dibasuh semuanya. Ya, bukan bagian, tapi semuanya harus dibasuh. Ya, ada. Tapi Imam Syafi'i lebih ringan, lebih gampang. Cuma ame istri batal kita. Ini kadang-kadang wudunya pakai Imam Syafi'i, giran batal pakai mazhab Imam Malik. Ya. Nah, ntar sama Imam Malik kagak diakuin, sama Imam Syafi'i nggak diakuin. Ente wudu pakai cara saya, giran batal pakai yang lain. Enak bener, mau milihnya yang enak-enak aja. Tuh. Makanya ilmu harus tahu. Kita kalau ya mau nggak batal sama istri, sama orang perempuan bersentuhan, harus ngambilnya satu paket wudunya. Nanti batalnya bisa kita ya ikut pada mazhab lain. Begitu. Makanya saya kalau lagi ya pada berangkat umroh, pada berangkat haji, saya sampaikan tuh hal-hal yang begitu. Ya kalau kita umroh kan kadang-kadang lagi tawaf atau haji, saat kita lagi tawaf kan kita nggak tahu samping kanan samping kiri ada laki ada perempuan. Ya itu kita
bawa nanti untuk mazhab ke lain. Tapi nanti cara wudunya siram semuanya kepala. Tuh begitu. Jadi aman kita. Jangan Ustadz, ya saya ya pokoknya nanti mau ikut pada mazhab kalau am orang perempuan bersentuhan kagak batal nggak apa-apa ya. Gitu. Ya ada caranya. Gitu. Harus satu paket istilahnya ngambilnya. Kalau cuma yang ringan-ringan aja kita ambil itu nanti dalam hukum fikihnya talfik namanya. Ya, talfik. Ya, talfik itu artinya kita cuma ngambil yang ringan-ringan. Yang ini kita ambil dari mazhab ini, yang ini kita ambil dari mazhab ini. Nggak boleh. Ya. Jadi kita istilahnya satu paket harus kita ambil semuanya. Nanti kita akan belajar tuh fikih alal mazahibil arba'ah gitu. Jadi kita belajar fikih menurut mazhab yang 4. Menurut mazhab Imam Syafi'i, menurut mazhab Imam Hanafi, menurut mazhab Imam Maliki, menurut mazhab Imam Ahmad bin Hambal atau mazhab Hambali. Nah, itu yang diakui kan 4. Di dunia mazhab yang diakui yang mu'tabaroh itu 4. Ya, nah kalau orang-orang Asia rata-rata tuh Indonesia, Malaysia, ya itu rata-rata mazhabnya Imam Syafi'i. Ini kita orang Indonesia rata-rata mazhab Imam Syafi'i. Kalau Mekah, Madinah lain lagi mazhabnya. Ntar orang Maroko lain lagi mazhabnya. Ya, tapi kalau kita ya mayoritas mazhab Imam Syafi'i. Seperti itu. Jadi ini kita harus pahami. Ya, makanya mazhab Imam Syafi'i itu mayoritas. Dan kitab fikih yang kita baca ini fikih mazhab Syafi'i. Ya, ini yang kita baca nih ya fikihnya namanya mazhab Syafi'i. Kalau pengen luas wawasannya kita dalamin dulu mazhab Imam Syafi'i. Setelah itu baru kita belajar ya mazhab arba'ah. Ada fikih alal mazahibil arba'ah namanya. Ya, tapi ini kita dalamin dulu Syafi'inya. Ya, jangan sampai kita nggak ngerti. Ya, jadi Syafi'inya dulu kita baca. Makanya namanya ilmu tuh luas Bapak Saudara. Gitu. Orang semakin belajar, semakin haus dengan ilmu. Kita kalau nggak pernah belajar, ngakunya udah pinter aja. Tapi kalau kita sering ngaji, tiap hari ngaji, baca kitab, ternyata haus kita sama ilmu. Wah, ternyata ilmu begitu luas. Ya, seperti itu. Tapi kalau pengen jadi orang pinter, jangan ngaji udah pinter dah. Ya, udah ngaku paling pinter aja, karena nggak pernah ngaji. Ya, begitu. Tapi kalau dikaji kitab, baru dia tahu. Ya, bahwa ilmu itu semakin kita dalami, semakin dangkal kita. Tuh, sehingga haus kita pengen baca kitab ini, pengen baca kitab ini, baca kitab ini. Nah, seperti itu. Makanya ya itu ilmu itu nggak akan habis-habisnya. Ya terus kita dalami. Makanya ada tulu zamani, waktunya cukup lama. Kita kalau yang belajar ilmu nggak seperti makan cabai, ya langsung pedas. Tapi ilmu itu tulu zamani, waktunya cukup lama. Jangan pesantren kilat seminggu udah jadi kiai, ya. Nah, begitu. Guru-guru kita ngaji ada yang 10 tahun. Ya, mondoknya 10 tahun pulang enggak langsung jadi ya guru, masih ngaji lagi. Nah, sebenarnya kadang-kadang udah kagak mau ngaji, udah dipanggil ustadz, ya. Ya, dipanggil ustadz enggak mau ngaji. Kenapa? Takut nanti ya dibilang masih bodoh. Padahal Mu'alim Syafi'i Al-Azami saat itu udah ya ngajar di mana-mana tapi belajar masih. Nah, seperti itu. Jadi orang-orang tua kita dulu tuh ya mereka walaupun udah jadi guru tetap masih ngaji. Gitu. Emang perlu, ngaji itu perlu kemana-mana. Nah, itu. Makanya ya Abuya Dumyati ketika ditanya, torikohnya apa? Torikohnya dibilang ngaji. Tuh, jadi torikohnya ngaji. Makanya orang kalau ngaji itu satu bentuk torikoh. Ya, supaya kenal Allah. Paling gampang untuk lebih mengenal Allah itu dengan jalan apa? Ngaji. Tuh, makanya ibu-ibu ya lanjut ngajinya. Istiqomah. Itu paling bagus dengan kita ngaji. Pahalanya paling gede. Ya, orang kalau tahu pahala ngaji, Masya Allah. Itu mereka ya nggak akan tinggalkan yang namanya torikoh ngaji. Ya, ngaji itu penting, pahalanya gede banget. Ya, kalau kita ya untuk ibadah-ibadah yang lain belum mampu, tapi dengan ngaji itu nanti akan melebihi ya daripada ibadah-ibadah yang lain. Ya, makanya tuh
Abuya Dumyati ketika ditanya, toriko saya bukan ini bukan itu, tetapi toriko saya ngaji. Ngaji dah, insya Allah. Ya, nah ini, jadi dibilang ya wadoa yadahul mablulah walam yuharrika jaza. Jadi boleh kalau seandainya dia ya nggak pakai menggerak-gerakkan tuh tangan, ditempelin aja tangan yang basah di atas kepalanya, itu udah boleh. Wal khamisu, kemudian yang kelima, ghuslur rijlaini, membasuh dua kaki ilal ka'bah, ini sampai dua mata kaki. Tuh dua kakinya dibasuh tuh Bapak Ibu Saudara sampai mata kakinya. Tuh mata kakinya juga ya berarti bukan sampai batas mata kaki, lebihkan. Ya sesuai dengan kaidah tadi, malayatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Ilam yakunil mutawaddi'u labisan lil khufaini, kalau yang punya wudu itu atau orang yang berwudu itu tidak menggunakan dua khuf. Fa in kana labisuhuma, kalau seandainya dia menggunakan dua khuf, wajaba alaihi masul khufaini, maka wajib bagi dia menyapu dua khufnya. Au ghuslur rijlaini, atau dia basuh dua kakinya. Wa yajibu ghuslu ma alaihima, dan wajib membasuh apa yang ada di atas dua kakinya. Min sya'rin, kalau di kakinya ada bulu-bulunya, bulunya wajib dibasuh dengan air. Wasil atin, kalau di kakinya banyak retak-retaknya tuh, ya itu mesti disiram juga dengan air, dibasuh dengan air. Wa usbu'in zaidatin, atau ada jari-jari yang lebih. Misalnya orang-orang jari kakinya ada 5, dia lebih 6 atau 7, itu lebihan jari kakinya mesti disiram juga dengan air. Kama sabaqo fil yadaini, sebagaimana keterangan udah jelas pada saat membasuh dua tangannya. Ya, dua tangan sama dah, dua kaki harus dibasuh. Ya, harus semuanya kena. Nggak boleh ada yang tidak terkena. Makanya menyela-nyelakan tuh yang ada, ya kalau seandainya tanpa menyela-nyelakan, air kagak masuk ke situ, maka menyela-nyelakan hukumnya wajib. Tapi kalau tanpa menyela-nyelakan, air udah sempurna ke bagian kakinya, maka menyela-nyelakan di jari-jari kakinya hukumnya sunnah. Wasadisu at-tartibu, yang keenam tertib, fil wudu'i, pada wudu, alama ail wajhi alladzi dzakarnau, atas jalan yang telah kami sebutkannya, fi adil purudi, pada bilangan pardu-pardu. Jadi mesti ada tertib. Tertib itu artinya nomor 1 langsung nomor 2, nomor 2 nomor 3, nomor 3 4, 5, gitu namanya tertib. Nggak boleh dilompat dari nomor 1 lompat ke nomor 3, nomor 2 belum, udah langsung nomor 3, nggak sah. Jadi dari nomor 1 harus dia nomor 2, habis nomor 2 harus nomor 3. Yang tadi tuh pertama kan ya membasuh muka dulu yang benar. Kalau udah membasuh mukanya benar, baru pindah membasuh dua tangan. Ya, kalau udah dua tangan, baru ke kepala. Gitu. Jangan tangannya belum sempurna, udah ke kepala, ya kagak sah. Itu namanya tertib. Ya, jadi sesuai dengan urutannya. Nomor 1 sempurna, pindah ke nomor 2. Nomor 2 sempurna, pindah nomor 3. Nomor 3 sempurna, baru pindah nomor 4. Kan tadi rukun wudu kita udah baca. Ada 6. 1, niat. Yang kedua, membasuh muka. Tuh. Yang ketiga, membasuh dua tangan. Itu harus tertib tuh satu-satu. Muka dulu benerin. Ya basuh yang bener, yang sempurna, baru pindah ke tangan. Sekarang mukanya belum sempurna, udah pindah ke tangan. Maka nggak sah tangannya. Karena mukanya belum sempurna. Ada bagian-bagian di muka yang belum terkena air. Ya udah pindah, membasuh dua tangan. Ya kagak boleh. Atau muka udah sempurna Bapak Ibu Saudara, kemudian kita membasuh tangan, ternyata tangan belum sempurna, ada bagian-bagian yang belum terkena air, kita pindah ke kepala, ya kagak sah juga kepalanya, karena tangannya belum sempurna. Itu yang dimaksud dengan tertib begitu. Walau nasihat tertiba, kalau seandainya ada orang lupa tertib, lam yakfi, enggak cukup. Walau ghusala arba'ata a'dha'i, kalau seandainya ada orang basuh 4 anggota wudunya dab'atan wahidatan sekaligus, biizni dengan izinnya, irtafa hadas wajhi faqat, maka yang terangkat hadas mukanya saja. Ada orang bilang, ya udah, ya dia diwudukan oleh 4 orang,
yang satu membasuh mukanya, yang satu membasuh tangannya, yang satu menyapu kepalanya, yang satu lagi membasuh kakinya dalam waktu yang berbarengan. Nah, itu bagaimana? Sahnya cuma waktu membasuh muka doang. Ya, berarti membasuh mukanya yang sah. Yang lainnya tidak sah. Kenapa? Karena nggak ada tertib. Dibareng, ya nggak ada tertib namanya. Ya, mestinya satu-satu muka, habis muka baru tangan, habis tangan baru ya kepala, baru kaki. Sekarang enggak, ada yang nguduin, kita diam aja duduk, diwuduin sama 4 orang. Yang satu membasuh muka, yang satu membasuh tangan, yang satu membasuh atau menyapu kepalanya, yang satu lagi membasuh kakinya. Ada 4 orang yang bantuin kita izinin. Ya udah, ya saya izinkan kamu untuk ya mau membantu wudunya saya. Bareng semuanya. Ya, itu yang sah cuma muka. Karena muka adalah bagian yang pertama. Habis muka baru ngulang lagi. Ya, membasuh tangan. Itu yang dimaksud begitu. Jadi kalau seandainya ada ya yang membasuh 4 anggota wudunya sekaligus dengan izin dia, ya diizinin tuh, ada orang bantu. Nah, itu yang terangkat hadasnya cuma bagian muka saja. Sementara yang lainnya harus diulang kembali. Saya kira sampai sini, nanti baru wasunanuhu, terkait tentang sunnah-sunnah wudu nanti baru kita baca. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam hari ini ada manfaatnya. Kemudian saya kembalikan kepada pembawa acara. Waalaikumsalam. Iya, baik. Iya. Iya. Jadi kita tadi sudah bahas terkait dengan tertib. Ya. Jadi karena kita tadi tujuannya membasuh muka. Kita kan tujuannya membasuh muka. Cuma dalam membasuh muka ini ada yang kelebihan gitu. Sampai ke bagian kepala. Udah kena juga tuh bagian kepala. Itu nggak sah tetap. Karena itu masih bagian muka. Jadi dia lagi bahas masalah membasuh muka. Ya, sementara ini yang ada di kepala nanti setelah membasuh tangan. Sementara tangan kan belum dibasuh. Nah, di dalam masalah wudu mesti ada tertib. Nah, karena alasannya mesti ada tertib, itulah yang menyebabkan enggak sah. Kecuali kalau enggak ada tertib, boleh. Seperti mandi. Kalau mandi Bapak Ibu Saudara enggak ada tertib. Yang mana aja kita siram duluan boleh. Yang udah kena air itu udah sah. Yang penting udah niat, udah terangkat hadasnya. Kaki yang disiram duluan, udah terangkat hadasnya. Ya, mau kepala mau disiram duluan, udah sah. Ya, mana aja yang terkena air. Tapi kalau wudu mesti ada tertib. Makanya tadi walaupun udah kena sebenarnya bagian kepala dengan air pada saat membasuh muka, tapi karena ada tertib, belum waktunya. Gitu maksudnya. Tunggu dulu, sabar. Kapan waktunya? Habis membasuh tangan. Begitu ya. Ya. Baik, Ibu. Mau bertanya, sudah sebentar. Waalaikumsalam warahmatullah. Jadi seumpama atau kita melakukan mandi di sungai yang keadaan dalam, kita telanjang, kita langsung melakukan wudu di situ, tapi juga urutan kita juga istilahnya contoh kaki, kita juga pegang-pegang kaki, dirobek kaki gitu, itu wudu kita sah atau tidak, Pak? Ya. Sambil telanjang soalnya. Baik. Ya, ini pertanyaan bagus. Nanti di dalam kitab-kitab yang lebih tinggi dijelaskan itu.
Jadi kalau ada orang nyilem istilahnya, ya, nyilem sambil wudu gitu. Tapi digerak-gerakan, disambil niat, digerak-gerakan semua tubuhnya, nyilem. Itu sah, dibangun lagi udah terangkat wudunya gitu. Beda sama yang tadi. Kalau tadi kan ya dia diwuduin. Satu wuduin ini, satu wuduin ini, enggak sah. Kalau ini dinyilem. Nyilem, kemudian dia ada gerakan-gerakannya. Otomatis dalam nyilemnya itu udah satu-satu. Ya, dari mulain muka, kemudian abis muka udah, kemudian tangan. Itu pasti. Karena dalam waktu yang cukup lama nyilem kan. Ya, beberapa menit nyilem bangun lagi. Tapi udah ada niat. Sah. Ya, jadi kalau dinyilem begitu tuh, ya sambil niat wudunya. Insya Allah udah sah wudunya. Kalau dia punya hadas besar, sama. Hadas besarnya juga terangkat. Otomatis wudunya juga itu udah sah. Jadi hadas besarnya udah terangkat, hadas kecilnya juga sudah terangkat. Bisa kalau dinyilam di sungai. Dulu kan begitu kita ya. Ya sering mandi di sungai nyilam. Ya bangun lagi. Nah pada saat dinyilam digerak-gerakkan tangannya, badannya semuanya sambil niat. Bangun lagi ke atas, udah sah wudunya. Begitu. Ya, satu lagi. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, umumnya di rumah kita, di kamar mandi, biasanya nih umumnya kita semua kamar mandi sekalian kaset, gitu. Sedangkan kita kan kalau untuk membaca bismillah atau membaca lafaz jalan kan berbilang makruh apa Nakruh. makruh saja. Itu bagaimana kita mensiasatinya wudu supaya makruh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya memang inilah yang namanya rumah yang minimalis. Ya, kan rumah sekarang minimalis ya. Ya, kalau bisa semuanya ada di situ. Ya, kadang-kadang kita sholat di bawahnya spiteng. Ya, gitu. Benar nggak? Iya, di bawah ada spiteng. Ya, di atasnya ada sejadah. Nah begitu. Ya karena memang udah minimalis, Ustadz bagaimana? Emang udah kagak ada lagi tempat. Ya. Nah itu kalau masalah sah saja. Cuma nanti ada yang namanya makruh gitu. Nah, kalau seandainya tadi pertanyaan masalah wudu, di situ ada WC, tempat kita nongkrong di situ, ya wudunya di sampingnya, kan memang jadi satu. Karena yang saya bilang minimalis sekarang. Nah itu bagaimana? Ya nggak apa-apa karena memang kondisinya seperti itu, nggak ada lagi yang lain. Kalau misalnya dia punya keran di luar, dia di luar yang bagus. Nah sekarang udah nggak ada lagi, nggak apa-apa. Cuma solusinya ketika baca bismillah jangan dikeraskan suaranya. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Makruh. Jadi minimal nggak usah dikeraskan. Tapi tetap didengar. Dirinya doang yang dengar. Ya, gitu aja. Ya dirinya aja yang dengar. Nah itu masih dapat pahalanya. Ya jadi kalau untuk lapas-lapas yang lain sih seperti niat mau keras juga nggak apa-apa. Ya tapi dalam hati kan ada. Orang kan kadang-kadang niat itu dia selalu bantu dengan suara yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Nah bismillah jangan dikeraskan. Nawaitu Rabbal hadasil asghari li ta'ala. Sebenarnya itu dalam hati aja udah cukup. Gitu. Tapi seandainya kalau dikeraskan itu untuk membantu, itu enggak makruh. Ya, yang makruh cuma baca zikir-zikir yang ada dalam Al-Qur'an. Nah, itu jangan. Ya, kalau bisa bacanya ya itu disirkan. Nah, seperti itu. Yang lain mesah semuanya. Ya, yang penting jangan terkena najis, itu yang paling penting. Jangan sampai terkena najis. Makanya kuncinya itu pakai sendal. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau wudu, ya itu tolong ya gunakan sendal di kamar mandi. Ya, itu insya Allah jadi lebih steril dari najis, lebih aman dari najis. Begitu aja. Ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak, Ibu, Saudara, kita baca Fatihah khusus kita tujukan buat
saudara-saudari kita, jamaah-jamaah kita yang memberikan saat ini infak sodakohnya untuk pembangunan pondok pesantren At-Thoriq Al-Muflihun, yaitu baik yang disebutkan namanya maupun yang tidak disebutkan namanya. Ya, yang disebutkan diantaranya yaitu ya untuk Bapak Ukar bin Aslim, kemudian untuk Ibu Nani binti Idi Sugandi, dan untuk Dede Surman bin Rahmat. Kemudian juga ya untuk almarhum Munir bin Haji Yahya dan almarhumah Saidah binti Saiman, dan kepada semua orang-orang tua keluarga-keluarga kita yang Bapak Ibu niatkan pahalanya buat mereka. Mudah-mudahan insya Allah dengan wasilah kita berinfak bersedekah, mudah-mudahan mereka yang ada di alam barzah senantiasa mendapatkan limpahan rahmat maghfirah dari Allah. Mudah-mudahan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki yang Bapak Ibu berikan ya selalu mudah-mudahan penuh dengan nilai keberkahan. Mudah-mudahan Allah ya tambahkan rezekinya dengan rezeki yang lebih banyak dan lebih berkah lagi, dan mudah-mudahan segala urusan-urusannya dikasih kemudahan sama Allah. Yang berdagang, yang berbisnis, mudah-mudahan dagangnya, bisnisnya ya diberikan kemudahan. Lebih-lebih saat-saat sekarang ini mudah-mudahan sudah normal kembali, sehingga mudah-mudahan sudah kembali bisa berusaha berbisnis dengan sebaik-baiknya. Itu harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terima segala hajat-hajat dan ya keinginan-keinginan kita semuanya. Al-Fatihah ala tilkan niyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, irhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin, warzuqna ya Allah fa innaka khairur raziqin, wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.